神阵。雪鹰，师傅，你用的是不是魔功啊？薄雪鹰，你的时日不多了，也无药可医，点点的痛苦下去吧。 Jingyu sangat khawatir dengan keselamatan Su Ying. Dia ingin kembali ke negara Longsan namun dicegah oleh Rosa. Karena kekuatan Dewa Jingyu belum pulih seutuhnya, hanya akan bertahan hidup 3 hari. Rosa mengatakan yang mengejutkan jika kembali pun tak ada gunanya. Karena Su Ying kini terkena racun sihir yang tak bisa disembuhkan, yang diciptakan oleh Dewa Penyihir saudaranya Dewa Iblis Agung. Namun Jingyu tetap memaksa ingin menemui Su Ying. Akhirnya Rosa memberikan satu solusi agar Jingyu bertahan hidup bersama Su Ying selamanya, yaitu harus melepaskan kekuatan dewa dalam tubuh Jingyu. Namun Jingyu akan menjadi manusia biasa, bukan keturunan lagi para dewa. Demi Su Ying, Jingyu rela mengambil risiko tinggi. 少主，我心意已决，开始吧。 Su Ying yang masih tak sadarkan diri mencoba diobati oleh Yang Bo namun sia-sia. Yuyu melihat kekuatan Su Ying terus berkurang akibat racun sihir yang perlahan akan menghisap seluruh kekuatannya. Dan tiba-tiba Jingyu muncul yang membuat Yuyu dan Yang Bo terkejut. 斗气流失，终于控制住了。雪鹰，雪鹰，我回来了。 Dan akhirnya Su Ying bangun terkejut melihat Jingyu berada di hadapannya. Su Ying tak ingin ambil resiko, dia akan mengantarkan Jingyu kembali. Jingyu pun menjelaskan semuanya, diakini akan menemani Su Ying selamanya. 我可以久留于龙山国，我找到方法了。神界的秘密不可盗也。 Jiro beberapa kali diselamatkan oleh gurunya meski kejahatan Jiro sudah besar. Namun kali ini sang guru mengatakan tak bisa melindunginya lagi. Dia sudah tak mampu lagi menahan rasa sakit dari racun iblis. Sang guru berpesan agar Jiro kembali ke jalan yang benar. 师父生不如死，我一直在受他的折磨，怪这无法根除的魔毒。师父终于到了解脱的时候了，为师所有的事都做完了，该走了，好好活成人。 师傅， Kingxi kini menjadi ketua sekte Longsan. Saat berada di aula tak sengaja menemukan barang milik Jiro, namun di dalamnya ada benda sekte hitam. Kini dia baru sadar semua kejahatan besar yang terjadi adalah perbuatan Jiro, hingga menewaskan para ketua sekte bahkan ibunya sendiri. Kingxi pun segera menemui Jiro, yang ternyata Jiro masih belum sadar meski telah kehilangan gurunya. Jiro kini mengakui bahwa misinya untuk membangkitkan Raja Iblis. Kingxi pun murka. Kingxi mencoba menyadarkan kakaknya yang merasa dirinya sudah tak berguna karena racunnya setiap detik menggerogoti kekuatannya. Begitu juga dengan Jingyu memberikan semangat kepada Su Ying untuk segera bangkit menyelamatkan negara Longsan dan seluruh penduduknya dari kekejaman sekte Dewa Hitam. Mereka pun mencari petunjuk dari kitab kuno di perpustakaan Istana Api. Jingyu menemukan sebuah catatan kuno bahwa di Gunung Batu Merah ada baju pusaka peninggalan Kaisar Longsan terdahulu. Jika memakainya akan menjadi pendekar tak terkalahkan. Namun tempat tersebut adalah puncak gunung tertinggi mendekati Istana Dewa. Hingga kini belum ada seorang pun yang kembali hidup-hidup. Akhirnya semangat Su Ying bangkit kembali. Ada satu harapan yang tersisa demi melindungi negara dan penduduk Longsan. 为了下族， 雪鹰，我和你一起， 只要有一点希望，我都不想放弃。 还有我们也去。 Setelah menyelamatkan Su Ying, Kyuubai pura-pura meminta kesempatan sekali lagi untuk menjadi bagian sekte hitam. Ketua memberi perintah untuk menghabisi Su Ying yang akan pergi ke Gunung Batu Merah. Namun kali ini Aolan akan ikut bersamanya. Sementara mereka berempat sudah memasuki wilayah Gunung Merah yang terlihat gersang dan tandus. Dan tiba-tiba badai pasir muncul, mereka pun mencari pelindungan. Setelah aman, mereka dikejutkan dengan banyaknya orang tewas namun seperti masih hidup. Lalu mereka memasuki pintu gua yang ternyata masuk dalam dimensi ilusi. Mereka bertemu dengan semua orang yang dicintainya.
Semua masuk dalam perangkap dimensi ilusi kecuali Su Ying. Dia sadar bahwa mereka semua telah tiada. Su Ying menyimpulkan jika tak keluar dari dimensi ilusi akan menjadi seperti orang-orang yang tadi. Su Ying pun bergegas menyadarkan mereka. 醒醒，这是幻觉。醒醒。云哥哥，这是一个阵法。 Mereka berhasil keluar namun dikejutkan dengan kemunculan pendekar pelindung gunung bernama Xi Wei. Mereka pun mengenalkan dirinya dan memohon bantuan. Xi Wei akan memberikan hadiah yang diinginkan jika berhasil melewati ujiannya. 特意前来红石山寻求帮助。想要的东西自然会有，待你们通过考验。我们跟你走。 Mereka berpisah terbagi menjadi dua. Su Ying memasuki sebuah gua, sedangkan Yang Bo masih berada di gurun pasir. Dan tiba-tiba makhluk pasir muncul menyerang. Su Ying dan Jing Yu memasuki gua lebih dalam lagi dan terlihat ada dua orang yang terbaring. Dengan mengejutkan, ternyata mereka adalah orang tua Jing Yu, kaisar dan permasyuri istana Moksu. 我终于找到我的父亲和母亲了，我要带他们回家。魔雪国主和夫人既然在这儿，他们的身体就会受损，直至灰飞烟灭。如果你贸然搬走，别担心，我们再回来带他们回家。等我们回去，拿到秘籍。 Yang Bo dan Yuyu yang sudah dinyatakan lulus ujiannya dibawa menghadap ketua Gunung Merah. Yang Bo memohon untuk menyelamatkan Su Ying dan Jing Yu. Namun Xi Wei menjelaskan hanya mereka sendiri yang bisa menyelamatkannya. Dan tiba-tiba mereka pun muncul lalu memberi hormat kepada ketua. Namun ketua terkejut karena yang datang adalah putri tunggal Kaisar Moksu. Tak banyak berpikir lagi, ketua akan memberikan apa yang diminta. Mereka semua masing-masing mendapatkan sebuah kitab kesaktian dengan kekuatan terhebat di dunia. 谢山主，就在这儿安心修炼吧。 不仅蕴含冰雪功法术，也必有更大突破。魔雪国主夫妇拼死守护他们的女儿。金秋谢山主。Aolan dan Kyubai akhirnya tiba di Gunung Merah. Kyubai mencoba memancing Aolan di mana keberadaan Erhao. Namun Aolan yang cerdik tak mudah terpancing. Mereka pun memasuki gua lebih dalam lagi hingga akhirnya mereka menemukan jasad orang tua Jing Yu. Aolan kegirangan akan membawa jasad kaisar untuk dijadikan tubuh baru Erhao. Dan tiba-tiba Su Ying muncul, dia terkejut melihat gurunya bersama Aolan. 师傅，住手！ 你现在太弱了。 Semua muridnya tak mengetahui bahwa Kyubai memasuki sekte hitam punya misi besar. Su Ying pun tersadarkan diri dan tak lama muncul ketua. Mereka memohon untuk menyelamatkan Su Ying. Ketua melihat racun dalam tubuh Su Ying sudah terlalu parah. Namun ketua akan mencobanya dengan mengirim Su Ying ke dimensi lain. Tak lama terlihat King Xi memanggilnya, lalu membawa Su Ying ke dalam rumah. Dia terkejut melihat semua keluarganya masih hidup. 雪英，这么大的日子，你是高兴的傻了吧？就是，还傻站着？快跪下请安呐！我想你们，爹，娘。父亲母亲安康。好，走，咱们娘俩吃饭去，不理他们啊。 Setelah mereka semua pergi, Su Ying yang memiliki kesadaran tinggi mengetahui bahwa semua ini adalah ilusi. Su Ying pun memecahkan formasi ilusinya, namun dia terkejut ternyata suasananya tak berubah. Dia bingung apakah ilusi atau benar-benar nyata. Dan ternyata Su Ying bukan memasuki dunia ilusi namun dunia paralel, di mana semua kehidupannya seperti nyata seutuhnya. Ketua menjelaskan semua kultivator tak ingin kembali ke dunia nyata, karena apapun yang diinginkan ada di sana. Jika Su Ying berhasil memecahkan dunia paralel, maka Su Ying akan terlahir kembali. Semua racun dalam tubuhnya akan hilang sepenuhnya. 平行世界不是虚幻的世界，平行世界，那里有你想要的一切，是他们梦想的生活。能不能回来，
就要看他自己了。他从来没有让我失望过，我相信雪鹰。 Situ dibawa oleh Aolan untuk mengikuti ritual besar kebangkitan Raja Iblis yang akan memasuki tubuh baru. Tak lama sang raja pun muncul yang masih memakai tubuh Mochen. Lalu dia menghadirkan Kaisar dan Permaisuri Moksu. Lalu Aolan memunculkan Kyuubai yang ternyata Raja Iblis akan memakai tubuh Kyuubai. 好了，我需要功力，把功力都献给大魔神。 Joyi terluka parah, akhirnya Situ sadar bahwa dia hanya akan dijadikan sebagai barang persembahan Raja Iblis. Dia akan mati sia-sia. Akhirnya Situ kembali ke jalan yang lurus. Dia akan melindungi negara Longsan. Situ dan Joyi tewas. Akhirnya Raja Iblis bangkit dengan sempurna setelah menghisap kekuatan bela diri Situ, dan Kyuubai sudah dikuasai seutuhnya dengan menyegel jiwanya. Aolan memanggil sang jenderal terhebat Dewa Hitam yang bernama Nuo, seorang pendekar berilmu tinggi yang kejam. Aolan pun membawa Nuo ke hadapan ketua. Dia ditugaskan untuk mengumpulkan kekuatan kristal untuk membangun benteng besar agar bisa menguasai negeri Longsan seutuhnya. 回魔神，斗气越多，他所结的结界加快速度。是。 要能控制整个龙山国的六芒星。既然已经知道了计划，去吧。 Aula para ketua kini diisi oleh para pendekar istana api. Tak lama, Yupeng membawa pesan dari Joyi. Ada keanehan di kota Pinghu. Mereka pun akan bersiap mendatanginya. Sementara Jingyu dan dua temannya sedang berlatih kesaktian dari kitab rahasia Gunung Merah. Mereka akhirnya menguasai seluruh ilmu dari kitab rahasia. Kekuatan mereka jauh lebih besar dari sebelumnya. Hanya tinggal menunggu Su Ying keluar. Jingyu pun mengirim pesan kepada Su Ying dari tusuk kondenya. Tak lama, Yang Bo muncul menginfokan bahwa Wu Chang meminta bantuan di kota Pinghu. Jingyu menyuruh Yang Bo dan Yu segera turun. Dia sendiri akan menunggu Su Ying kembali. Tak lama, pesan dari Jingyu sampai ke Su Ying. Dia baru sadar ternyata semua ini memang tak nyata. Saat Su Ying akan pergi, tiba-tiba Jingyu palsu mengeluarkan baju perang Kaisar Longsan pertama. Su Ying takjub dengan aura kekuatannya yang sangat tinggi. Siapapun yang memakainya akan menjadi pendekar tak terkalahkan. Jingyu terus membujuk Su Ying untuk tetap tinggal, maka dia akan memberikan bajunya. Su Ying memutuskan untuk menolak kekuatan dari luar, termasuk dari baju jirah di hadapannya. Dia akan mengandalkan kekuatan dari diri sendiri. Namun tiba-tiba baju tersebut memasuki tubuh Su Ying menjadi kekuatan tak tertandingi. Jingyu di hadapannya pun menghilang. Dan akhirnya Su Ying berhasil keluar dari dunia paralel dengan tubuh dan jiwa yang murni seperti terlahir kembali. Seluruh racun sihir pun telah lenyap. Dan kini Su Ying memiliki kekuatan tanpa batas yang tak pernah ada tandingannya. 对不起，让你久等。东波雪鹰，你居然回来了！好啊，晚辈东伯雪鹰，见过山主。能从红石结界走出来，红石结界主动走出来的人，可谓是脱胎换骨，已经远远超过了半神级别了，已经是龙山国最高级别了。半神以上的神灵级，是六芒星堡垒。 Sekte Dewa Hitam akan melakukan misi terakhirnya, yaitu menguasai negeri Longsan seutuhnya dengan membangun benteng heksagram. Nuo merubah seluruh penduduk Longsan menjadi pasukannya, dan terlihat 3 pendekar istana api menyamar menjadi mereka. Su Ying pun pamitan pergi akan melaksanakan tugas terbesarnya, pertempuran terakhir menghadapi kekuatan pasukan Dewa Hitam. Ketua dan 2 petinggi beserta pasukan Sekte Hitam sudah siap meratakan negeri Longsan. Namun tak disangka ternyata ada sekelompok pendekar yang tersisa di bawah pimpinan King Shi. Tiga pendekar kalah dan terluka tak mampu menandingi kesaktian Nuo. Namun tiba-tiba akhirnya Su Ying dan Jingyu muncul, membuat semangat mereka bangkit kembali.
Su Ying dengan mudah menghabisi pendekar setingkat Nuo. Mereka menyuruh Su Ying untuk segera pergi menghadapi Erhao, sementara urusan di sana akan diselesaikan oleh mereka. Kemunculan Su Ying membuat Erhao murka, dia pun turun dan pertarungan besar pun terjadi. Saat pertarungan Su Ying dan Erhao masih berlangsung, tiba-tiba jiwa Kyuubi aktif dan mencoba melawan tekanan segelnya. Kyuubi tak mampu menghancurkan segelnya. Tak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk mengakhirinya. Dengan otomatis, Raja Iblis pun keluar dari raga Kyuubi. Akhirnya Kyuubi mengatakan dan menjelaskan semuanya. Tak lama, Kyuubi pun tewas. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Raja Iblis muncul dengan wujud aslinya. Su Ying terperangkap dalam bunga siluman, perubahan wujud dari Aolan. Yuyu dan Yang Bo berusaha menaklukkannya namun terlalu kuat. Begitu juga dengan Su Ying tak bisa bergerak sedikit pun, karena di dalam bunga siluman kekuatannya tak berfungsi. Semua pasukan Su Ying tak mampu lagi bertahan lama, termasuk 3 pendekar yang sudah mulai melemah. Wu Chang memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan tertingginya meski dengan risiko nyawa taruhannya. Begitu juga dengan semua pendekar mengeluarkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk menolong Su Ying. Semua pasukan Su Ying terluka parah dan tak berdaya. Kini hanya Su Ying sendiri yang diandalkan. Namun ikatan bunga siluman semakin kuat mencengkram. Su Ying terus berusaha sekuat tenaga mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dan akhirnya... Akhirnya Su Ying berhasil menghabisi Dewa Iblis Agung dan memusnahkan seluruh pasukan Dewa Hitam. Setelah semua kondusif dan kembali normal, Su Ying kini menjadi pemimpin seluruh sekte negeri Longsan. Kini Longsan menjadi aman, damai, dan sejahtera. Dan singkat cerita, 10 tahun kemudian, Yang Bo menjadi penerus sekte Kong menjalankan bisnis besarnya. Su Ying dan Jingyu hidup bahagia di sekte Elang Salju. Dan kini mereka telah memiliki seorang putra bernama Nian Bai. Su Ying telah berhasil menyelamatkan negeri Longsan. Kini dia dijuluki Raja Elang Salju dengan panggilan pahlawan Longsan. Dan kisah film pun selesai.就是我爹东国选英，还能娘给我讲，我们每个下族人的信念和使命，超凡之路就在脚下，只要你相信自己。